termasuk kaget nggak kemarin atau biasa saja ketika, sore kemarin kita dikejutkan dengan sebuah podcast ya dari, sekjen partai besar ya kan, bersama seseorang pakar militer barangkali ya, yang seolah-olah memberikan sebuah kabar yang mengejutkan bahwa sebentar lagi dia akan ditetapkan sebagai tersangka ya, atas dasar sebuah informasi A1 begitu kira-kira. Nah, itu juga yang membuat ini menjadi menarik adalah pengakuan dari Hasto Kristianto sebagai sekjen PDIP bahwa, eee, dia mengaku mengetahui bahwa otak dari kriminalisasi Anies pada saat kemarin itu adalah Presiden Jokowi pada saat itu. Nah, ini kan temuan-temuan baru yang bahkan Hasto mengaku siap dan dia pasang badan atas informasinya ini. Ini menjadi menarik. Nah, kaitannya dengan pilkada, saya menilai apakah ini manuver terakhir PDIP ya untuk mendowngrade peran dari Pak Jokowi yang sudah turun di sejumlah provinsi ya untuk mempengaruhi masa pemilih ya di basis-basis Banteng ya mungkin di Jawa Tengah dan mungkin juga di DKI Jakarta. Gimana menurut Mas Adi Pray? Saya kira begini, dua hal, saya tidak terlampau percaya bahwa 3 hari ini adalah masa disebut dengan masa Minggu tenang. tenang ya. Saya nggak setuju, karena dalam prakteknya ini justru adalah masa yang tidak tenang. Karena semua elemen kekuatan politik itu digerahkan oleh paslon, oleh tim sukses dan tim pemenangan untuk memaksimalkan dukungan politik mereka supaya menang nanti saat tanggal 27 November saat pencoblosan. Itu penting, Ban. Kan kita sudah sering mendengar bahwa tetangga kita kanan kiri ada yang serangan fajar, ada logistik, ada sembako. Kampanye terus dilakukan oleh tim-tim untuk memenangkan tanpa sepengetahuan Bawaslu. Jago pokoknya dan canggih. Jadi bagi saya, karena begitu banyak pemilih yang sebenarnya akan menentukan pilihan politiknya sehari, 2 hari, dan 3 hari sebelum pencoblosan, disitulah sebenarnya ruang terbuka di mana para paslon dan tim sukses ini melakukan manuver-manuver politik meyakinkan dan mengikat pemilih untuk datang ke TPS memilih salah satu calon yang diusung. Itu yang menurut saya justru melihat istilah atau masa tenang itu harus dihilangkan tuh oleh KPU. Jadilah misalnya masa yang tidak tenang. Masa menegangkan. Masa menegangkan, masa yang krusial, dan masa tidak tenang. Dan ini yang mestinya harus diantisipasi secara masif supaya politik kita tidak melulu soal politik bansos, politik uang, politik sembako, dan seterusnya, dan seterusnya. Yang kedua, memang podcastnya Pak Hasto yang saya kira cukup agresif kembali menyerang Pak Jokowi, bagi saya tidak ada yang aneh dan bahkan tidak ada kebaruan apapun. Jadi secara substansi apa yang disampaikan oleh Hasto sebagai sekjen PDIP ini adalah pengulangan serangan yang saya kira memang sejak awal sudah dialamatkan kepada Jokowi dan keluarga besarnya. Bahwa Pak Jokowi adalah menjadi aktor utama dari segala kerusakan bangsa, kerusakan negara, dan bahkan banyak kasus-kasus hukum yang kemudian juga dituduhkan kepada Pak Jokowi. Kan itu yang sebenarnya menurut saya tidak ada kebaruan. Kalau pertanyaannya ini apakah sebagai upaya untuk mendowngrade Jokowi dalam konteks pengaruh politiknya di pilkada, tidak sederhana itu. Saya justru melihat ini adalah babak lanjut dari perseteruan politik, perang politik, dan perang saudara antara PDIP dengan Jokowi. Jadi terlepas selesai atau tidak pilkada, saya juga yakin Akan terus bahwa berlanjut. Jokowi itu akan terus di-downgrade dan diserang sebagai sosok yang dinilai memang dalam tanda kutip cacat secara politik menurut kawan-kawan PDIP. Ya buktinya ketika Jokowi misalnya setelah tak lagi jadi presiden, ikut kampanye, ikut mendukung salah satu paslon, itu kan juga dikritik. Ini presiden atau mantan presiden kok seperti yang nggak punya kerjaan, nggak punya aktivitas, mendukung orang, ketua umum partai saja misalnya di banyak tempat tidak ikut kampanye, ini malah mantan presiden ikut kampanye dan seterusnya dan seterusnya. Itu kan materi-materi kampanye untuk menegaskan bahwa Pak Jokowi mestinya setelah tak lagi jadi presiden ya jangan ikut lagi urusan-urusan politik, meski itu bebas dilakukan oleh siapapun dong. Tapi sebagai serangan yang tidak berkesudahan, menurut saya, inilah yang saya kira adalah pertarungan politik babak lanjut antara PDIP dengan Pak Jokowi sebagai mantan presiden. Apakah dengan serangan yang disampaikan oleh Pak Hasto, pengaruh Pak Jokowi akan berkurang atau tidak? Mendowngrade posisi Pak Jokowi sebagai endorsement salah satu kandidat. Saya kira tidak ada pengaruhnya.
Secara politik, secara opini, iya berpengaruh. Bahwa ada info A1, ada info penting, siapa yang bertanggung jawab dalam kasus politik tertentu, itu yang mungkin banyak orang terkonfirmasi. Iya. Tapi pada level grassroots, saya kira tidak akan ada persoalan. Kenapa? Grassroots itu nggak main medsos. Grassroots itu tidak main X, tidak main IG yang terkait dengan politik. Iya, iya. Bahwa grassroots itu punya medsos, iya. Tapi bahwa mereka tidak engagement dalam politik itu harus dipahami. Karena orang main IG, kemudian main TikTok, itu jarang yang ngomongin politik. Rata-rata itu entertain, rata-rata itu nyari hiburan, rata-rata juga nyari kawan baru dan cari lapangan pekerjaan. Itu kinerja dalam konteks kinerja media sosial. Oleh karena itu, kalau hanya sekedar ingin mendowngrade Pak Jokowi, pengaruh politiknya di pilkada, saya kira nggak perlu dikritik. Karena secara alamiah, setelah Jokowi tak lagi jadi presiden, pengaruhnya akan berkurang. Nah, sudah menjadi hukum alam di negara ini, seseorang yang tak lagi jadi pejabat publik, tak lagi jadi presiden, tak lagi jadi gubernur, bupati, dan wali kota, banyak pemilih yang tidak lagi tegak lurus dan mendengarkan apa statement-statement politiknya. Iya. Jadi itu yang paling penting sebenarnya. Tapi memang ini bagi saya adalah momentum. Bagian dari residu Pilpres 2024. Di mana PDIP dengan Jokowi pecah kongsi. Makanya di mana ada Jokowi terlibat dalam politik, disitulah akan terus jadi sasaran tajam untuk dikritik, di downgrade, dan kemudian dinegatifkan secara politik. Saya kira di situ konteksnya. Nah, secara motif politik kan sepertinya PDIP khususnya lewat sekjennya ini tidak belajar dari pengalaman Pilpres 2024 lalu, Mas Adi. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena pola-pola atau propaganda seperti ini yang juga dulu sangat intensif juga dilakukan oleh PDIP dan buzzer-buzzernya mendowngrade Jokowi dengan keluarganya, ya kan? Ternyata tidak membuat pilihan Pak Jokowi pada saat itu kepada Prabowo Gibran menjadi runtuh. Bahkan justru sebaliknya. Justru calon dari PDIP, Ganjar Mahfud, justru hanya mendapatkan 16%. Artinya propaganda-propaganda negatif seperti ini yang dibangun oleh PDIP tidak berpengaruh. Nah, artinya ada motif politik tertentu sepertinya yang tidak terkait dengan pilkada. Apakah Mas Adi melihat seperti itu? Bukan motif politik lagi, Bang. Bagi saya ini perang saudara. Oh, udah perang levelnya ini ya? Ini sampai kapanpun akan terjadi musuhan politik yang tidak akan selesai antara PDIP dengan Jokowi. Jadi nggak peduli mau ada pilkada, nggak peduli mau ada pilpres, nggak peduli ada pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Di mana ada Pak Jokowi, peran-peran politiknya akan dinegasi. Peran-peran politiknya akan dinihilkan. Dan bahkan segala sesuatu yang identik dengan Jokowi juga akan dinihilkan, akan dinegatifkan. Kita bisa cek. PDIP menerima Prabowo Subianto, tapi tidak menerima Gibran Rakabuming Raka. Iya. Ini kan nggak ada kaitannya dengan pilpres dan pilkada loh, Bang. Betul. Kalau abang nanya apakah ini ada motif politiknya sederhana. Karena Jokowi telah dianggap membangkang, keluar dari partai, dan tidak mendukung jagoan di Pilpres 2024. Bahwa ini apakah akan berdampak positif atau negatif, pasti plus dan minus. Secara politik jelas bisa disaksikan di pemilu 2004. Ketika Jokowi tidak bersama dengan PDIP di Pilpres, jelas Ganjar Mahfud kalah. Tapi PDIP kemudian layak berbangga. Sebagai partai yang tidak didukung oleh Jokowi, pileknya menang. Dan bahkan mengalahkan partai-partai lain. Mengalahkan Gerindra dan mengalahkan Golkar. Artinya apa? PDIP menjelaskan kepada publik, sekalipun tidak didukung oleh kekuasaan tadi itu, Jokowi sebagai presiden, tapi pileknya masih signifikan dan bahkan mengungguli partai-partai yang secara politik tidak pernah ada masalah apapun dengan Jokowi. Oleh karena itu, karena Jokowi dianggap keluar dari partai, membangkang partai, bahkan ada yang menyebut ini adalah pengkhianatan dan seterusnya, itu kan statement-statement dari kawan-kawan PDIP kan yang sering kita dengar. Selanjutnya menurut saya, sepanjang Pak Jokowi masih eksis dalam politik, sepanjang keluarga besar Pak Jokowi ada di politik, sepanjang itu juga PDIP tidak akan memberikan pintu maaf. Dan PDIP tidak akan memberikan perdamaian politik dengan Pak Jokowi dan keluarga besarnya. Bobi Nasution, Kaisang Pangarap, termasuk Gibran Rakabuming Raka, adalah 3 sosok pelanjut dari Pak Jokowi yang sepertinya ke depan juga akan menjadi samsak politik dari kritik-kritik keras yang dialamatkan oleh Artinya ini cukup abadi ya, Mas Adi? Cukup, itu buku, itu menurut saya menusuk di hati itu, Bang. Menusuk di hati dan menusuk di jantung. Untuk case antara PDIP dengan keluarga Jokowi ini
rumus ada atau adagi yang politik tidak ada yang abadi kecuali hanya kepentingan, ini kayaknya nggak relevan ya sepertinya. Agak rumit, Bang, Agak rumit agak ya. rumit. Mungkin butuh waktu yang cukup panjang ya. Aha. Karena memang kalau melihat regenerasi elit-elit PDIP per hari ini, rasa-rasanya hilal politik untuk islah dengan Jokowi dan keluarga besarnya agak susah. Nah, sekarang Agak susah. Kan itu yang kemudian menurut saya Hmm. luka hatinya itu nyaris tak ada obat. Ya, masalahnya sekarang begini, Mas Adi, di dalam konteks pilkada ini, Kim Plus itu kan ada juga Presiden Prabowo dari Partai Gerindra, ya kan? Dan Pak Jokowi memang bukan mewakili partai siapapun saat ini, ya kan? Kalau dikatakan PDIP bukan lagi Jokowi bukan lagi PDIP, statement resmi baik dari Jokowi maupun dari PDIP atau dari ketua umum belum ada bahwa Jokowi bukan kader lagi, sudah dipecat, belum ada, Mas Adi, sampai saat ini kita dengar. Tapi memang publik sudah menyimpulkan bahwa PDIP sudah tidak menerima Jokowi dan keluarga. Nah, terkait dengan situasi seperti ini, ada sejumlah provinsi strategis, khususnya DKI, Jakarta, dan Jawa Tengah. Menurut Mas Adi, dengan manuver-manuver seperti ini, ya residu dari Pilpres dengan terus menebarkan kebencian kepada keluarga Jokowi, apakah kandidat-kandidat dari Kim Plus, khususnya di Jakarta dan Jawa Tengah, ini akan justru menguntungkan buat Kim Plus atau sebaliknya? Dari kondisi terakhir ya. Kalau saya melihat ya pilkada, ini murni pertarungan para kandidat. Jadi endorsement elit kunci seperti Jokowi dan yang lain itu hanya sebatas suplemen, bahkan menjadi komplemen yang hanya melengkapi apa yang sudah dilakukan oleh mesin partai dan figur yang sedang bertanding melalui kampanye, visi misi, dan debat yang dilakukan secara terbuka. Jadi murni pertandingan figur. Pertandingan figur, misalnya elektabilitas Pramono Anung Dul itu naik. Itu kan karena orang melihat ini adalah sosok yang memang relatif bisa diterima di Jakarta. Ataupun Ridwan Kamil, elektabilitasnya kan sama Suswono itu kuat. Bukan hanya karena diusung oleh Kim Plus, karena memang dulu Ridwan Kamil dinilai punya rekam jejak di Jawa Barat. Terlepas misalnya survei hari ini siapa yang kuat dan unggul, apakah Jakarta satu putaran ataupun tidak, secara personally, dua kandidat ini memang sudah punya tempat di hati pemilih di Jakarta tanpa endorsement apapun. Begitupun di Jawa Tengah. Sejak awal Lutfi sama Taji Yassin memang kuat secara elektabilitas mereka, popularitas mereka. Andika dan Hendi sejak awal juga sudah mendapatkan tempat yang proporsinya juga signifikan sebagai penantang serius dari Lutfi. Mengingat Jawa Tengah ini adalah kandangnya banteng. Tanpa endorsement dari siapapun, sebenarnya ceruk pemilih antar kandidat yang sedang bertanding, saya kira mereka juga sudah signifikan bisa kita lakukan. Kalau endorsement itu menjadi faktor segala-galanya, meningkatkan elektabilitas dan mengunci kemenangan, kandidat itu tidur aja, Bang. Pakai endorsement aja. Anies, Jokowi, atau elit-elit kunci yang lain, terus aja mereka ngomong, memberikan dukungan kepada Pram, memberi dukungan kepada RK, memberikan dukungan kepada Andika, kepada Lutfi. Tidur aja mereka. Kalau memang endorsement itu menjadi kunci dan bisa melambungkan elektabilitas seseorang. Tapi endorsement itu menjadi penting karena dia mengorganisasi ulang kekuatan-kekuatan politik dari elit yang memberikan dukungan. Endorsement Jokowi, kenapa dibicarakan? Sedikit banyak orang yang suka dan respect dengan Jokowi selama jadi presiden 2 periode, itu diharapkan akan mendukung kubu nomor 1. Seberapa kuat persentasenya tentu sedang diuji. Karena lagi Pak Jokowi tak lagi jadi presiden. Begitupun endorsement Anies Baswedan. Ketika Anies memberikan dukungan secara terbuka kepada Pram dan Nano Karno, kan tinggal diuji seberapa kuat sebenarnya pendukung Anies di Jakarta setelah Anies bukan lagi jadi gubernur. Adalah beberapa persen, tapi bukan menjadi kunci kenapa seseorang itu elektabilitasnya tinggi secara signifikan. Di Jawa Timur, tanpa endorsement siapapun, Bang, Hovifah sama Emil Dardak itu kuat. Karena jejak politiknya sebagai petahana, nyaris tanpa lawan tanding. Bu Risma sama Gus Han adalah sosok yang saya kira sejak awal juga punya captive market yang juga solid. Apapun Risma itu adalah mantan wali kota di Surabaya, dinilai punya kinerja yang baik, jadi mensos yang kemudian juga dikenal luas. Gus Han adalah memiliki darah politik NU yang juga basisnya
ada di Jawa Timur. Kalau per hari ini misalnya Risma itu elektabilitasnya juga kuat, bukan karena endorsement, tapi murni dia punya bagaimana ukuran-ukuran untuk meningkatkan elektabilitas dengan kerja-kerja politik. Begitupun dengan Mbak Lulu, dengan pasangannya. Basis PKB diarahkan untuk mendukung mereka. Oleh karena itu, bagi saya, terlampau simpel dan menyederhanakan persoalan bahwa seakan-akan endorsement itu akan menjadi kunci kemenangan dan seterusnya dan seterusnya. Bagi saya itu hanya sebatas pelengkap kok. Itu hanya sebatas tambalan-tambalan dari kekurangan kerja-kerja politik yang sudah dilakukan oleh calon. Kalau mau jujur, endorsement dalam pilkada sejak awal sudah dilakukan, terutama oleh public figure dan kalangan-kalangan artis. Kita tahu paslon nomor 3 di Jakarta, Pram dan Dul menjadikan public figure, Cak Lontong, komika yang sedang rising star sebagai ketua tim pemenangan, Bang. Iya. Apa jalan ceritanya kalau itu bukan endorsement? Harapannya orang yang kenal Cak Lontong, suka Cak Lontong, dukung paslon nomor 3. Kita juga melihat bagaimana RK dan Suswono kampanye politiknya diisi oleh begitu banyak artis-artis ibu kota. Raffi Ahmad, Ya. kemudian siapa lagi? Influencer top, dan seterusnya dan seterusnya. Itu kan juga endorsement politik. Harapan terbesarnya adalah orang yang suka dengan Raffi Ahmad dan artis itu dukungnya nomor 1 RK dan Suswono. Di Banten, ketua tim pemenangannya Raffi Ahmad, Bang. Andra Soni dan Dimyati, apa coba? Itu tujuan endorsement. Jadi endorsement itu harus dirasionalisasikan sebagai upaya orang yang kenal, orang yang suka dengan endorser itu, dia otomatis akan memberikan dukungan politiknya kepada paslon yang diusung. Tapi ingat, Bang, endorsement itu nggak cukup hanya foto bareng, nggak cukup hanya senyum-senyum bareng, endorsement itu nggak cukup hanya melalui penyampaian video-video dukungan secara terbuka. Endorsement itu juga perlu dilakukan di basis-basis pemilihnya. Iya. Karena elektabilitas itu tidak bisa diwariskan. Contoh, Jokowi memang mendukung salah satu calon. Di Jakarta dukung RK, di Jawa Tengah misalnya mendukung Lutfi. Jokowi juga harus mampu meyakinkan kantong-kantong pemilihnya. Datangi satu persatu. Bahwa mereka itu adalah basisnya Pak Jokowi yang saat ini diharapkan mendukung yang didukung oleh Pak Jokowi. Begitupun dengan Anies Baswedan, nggak bisa hanya speak up, ngomong dukung Pram dan Dul, tanpa mendatangi kantong-kantong Anies yang selama ini mendukung Anies. Yakinkan kembali pendukung Anies itu bahwa Anies di pilkada punya jagoan namanya Pram dan Dul. Kan itu logika politik Iya, kita. iya. Per hari ini, Bang, pemilih kita itu independen. Dia tidak bisa didikte oleh siapapun, mayoritas ya. Tapi bahwa ada pemilih yang masih bisa didikte, tegak lurus dengan figur tertentu, iya. Tapi persentasenya kecil. Iya. Pemilih kita itu adalah pemilih yang suka kalau ada calon, tim sukses, tim pemenangan, datang kepada mereka, berdialog dan berdiskusi, menawarkan solusi dari persoalan-persoalan yang dihadapi oleh mereka. Itu endorsement. Nah, karakter pemilih di 4 provinsi di Jawa ini khususnya, Mas Adi, itu kan rata-rata mereka tidak terlalu melihat masalah visi misi misalnya, masalah program, lebih kepada unsur ketokohan dari calon dan endorsement. Bukankah ini sebenarnya yang sedang dimanfaatkan oleh tokoh-tokoh yang dianggap bisa mengendorse itu, Mas Adi? Betul, endorsement itu kan itu yang saya tadi. Menjadi salah satu instrumen sebenarnya untuk menambah dukungan politik, tapi bukan yang utama. Bagaimana cara menjelaskan Hovifah dan Emil, kenapa dia kuat? Padahal endorsementnya kan juga samar-samar. Nggak ada dukungan Jokowi di situ. Bahkan dukungan Anies Baswedan kepada Lulu, nggak ada tuh pengaruhnya di Jawa Timur. Nggak ngefek. Oh, benar. Artinya apa? Kalau omongan Anies dari Jakarta yang mendukung Lulu misalnya, itu bisa melipat gandakan elektabilitas, mestinya Lulu paling kuat per hari ini. Iya. Nyatanya tidak kan? Oleh karena itu, Hovifah yang bukan kader partai, Hovifah yang misalnya hanya sebatas kader NU, per hari ini kan dinilai elektabilitasnya paling tinggi. Nah itu yang saya kira. Jangan pernah terpengaruh dan menganggap bahwa endorsement itu adalah segala-galanya. No. Bagaimana dengan kerja mesin politik atau relawan-relawan, Mas? Nah, itu maksud saya. Orang yang memberikan endorsement ke calon, kalau dia mengorkestrasi semua kekuatan politiknya, itu yang efektif. Selain dia turun langsung. Anies misalnya pakai jubirnya sejak awal sudah ikut dengan kubu nomor 3. Pak Jokowi misalnya dengan jaringan politiknya, minimal PSI dan relawannya,
berharap supaya total untuk memenangkan RK dan Suswono itu efektif. Kan selama ini endorsement itu kan hanya sebatas omongan, Ya. memberikan dukungan, tanpa kerja-kerja politik di bawah, kembali meyakinkan basis pemilihnya. Endorsement itu nggak ada artinya. Ide dan dukungan itu butuh kaki-kaki yang di bawah untuk menerjemahkan bagaimana caranya sang calon itu sudah menentukan pilihan politiknya, sang endorser itu sudah menentukan pilihan politiknya. Misalnya kemarin, di kampanye terakhir, Anies memang tidak datang dalam kampanye Akbar Pram dan Rano. Tapi Anies kan datang ke salah satu tempat di mana itu menjadi tempat basisnya Anies. Anies kan ingin bilang ke pengikutnya, di Jakarta Anies punya dukungan namanya Pram dan Sido. Pak Jokowi juga begitu di Jawa Tengah. Dari satu tempat ke tempat yang lain kan ikut kampanye tuh, ikut belusukan dengan Lutfi. Pak Jokowi ingin bilang kepada basis konstituen di Jawa Tengah bahwa pilihan politik Jokowi bukan Andika, tapi kepada Lutfi dan Yasin. Makanya bagi saya, endorsement itu nggak bisa hanya disampaikan dengan foto-foto dan omongan. Tapi kerja-kerja mesin dan jejaringnya itu harus dilakukan. Kan begitu jalan ceritanya, Mas. Mas Adi, ini banyak yang meragukan soliditas dari Kim Plus ya dalam mengkonsolidasikan mesin partai mereka sampai ke grassroots. Karena sejauh ini selama masa kampanye kemarin, dari ketua partai Golkar, ketua partai PAN misalnya, ketua partai Demokrat, ya kan, itu tidak pernah ada di lapangan bersama-sama Ridwan Kamil gitu loh, ya kan. Nah, sehingga ada kesan seolah-olah Ridwan Kamil dan Suswono tidak didukung oleh partai secara maksimal. Nah, Mas Adi membaca seperti itu juga nggak? Saya kira dua hal ya, soal keterlibatan ketua umum dan struktur partai dalam pilkada. Satu, memang ada yang mengatakan itu sebagai bentuk insoliditas. Karena kan orang ingin melihat bahwa kalau Kim Plus judulnya, minimal pentolan-pentolan partainya itu kan show off. Menunjukkan bagaimana mereka itu berada di garda terdepan untuk memenangkan calon. Dalam konteks ini misalnya RK dan Suswono dalam Kim Plus ya. Memang harus diakui, tampilan elit-elit kunci partai yang menjadi bagian dari Kim Plus tidak terlampau kelihatan, Pak. Tidak terlampau kelihatan. Apakah ini bagian dari insoliditas? Ataukah karena ada faktor yang kedua, soal komunikasi politik? Jangan-jangan ini juga bagian dari strategi politik dari kubu RK dan Suswono. Karena salah satu resistensi terbesar kepada kubu RK dan Suswono itu karena Kim Plus ini dinilai punya skenario untuk tidak memajukan Anies. Satu-satunya cara adalah untuk menekan supaya tak ada resistensi ke RK dan Suswono, elit-elit yang ada di Kim Plus jangan muncul. Yang dimunculkan adalah para relawan, supaya yang muncul ke permukaan itu adalah RK Suswono yang milik rakyat Jakarta secara keseluruhan, bukan tim yang diusung oleh Kim Plus. Atau justru yang pertama yang benar, ini benar-benar menunjukkan insoliditas gitu loh, Pak. Karena mungkin bagi mereka ya, satu ya, partai itu kan nggak punya jagoan, Pak. Yang punya jagoan misalnya cuman PKS dan Golkar, maka tidak mengherankan yang sering disebut itu, yang sering melakukan kerja-kerja politik hanya 3 atau 2 partai. Misalnya sering disebut PKS kan gitu kan. Karena di situ ada Suswono, Golkar karena di situ ada Pak RK, dan kemudian ada Gerindra. Karena ketua tim pemenangannya dan termasuk juga didukung Prabowo adalah Pak Riza Patria. Dan selebihnya sangat tidak kelihatan bagaimana eksposur politiknya mengkampanyekan Ridwan Kamil. Mungkin saja itu. Tapi bagi saya, dua hal itu tidak bisa hitam putih saya melihatnya. Mungkin karena ini bagian dari strategi politik, yang kedua mungkin karena tidak maksimalnya mesin politik yang dimiliki oleh Kim Plus. Atau kalau kita membaca kekuatan politik yang lain, kubu nomor 3, yaitu Pram dan Dul, kita juga jarang kok melihat bagaimana Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri tampil. Kalau di Jawa Tengah iya, kenapa di Jakarta tidak? Itu kan juga menjadi pertanyaan. Ataupun Ahok jarang-jarang tuh tampil memberikan dukungan politiknya ke Pram dan Dul, meski orang tahu pastinya Ahok ini 100% melipat gandakan kekuatan politiknya. Tapi sejak awal Ahok kan tidak kelihatan membersamai bagaimana kampanye Pram dan Dul. Bagi saya itu bagian dari komunikasi politik. Menekan resistensi, menekan isu-isu negatif supaya tidak merembet ke paslon yang diusung. Berarti memang tokoh-tokoh partai Kim itu tidak dimunculkan bagian dari strategi. Yang penting mesin partai bekerja di bawah. Mungkin begitu ya Mas Adi yang lihat. Sederhananya itu satu faktor, tapi memang banyak penebalan bahwa Kim Plus itu
mesin politiknya tidak bekerja. Penembalannya di sana. Iya, artinya kalau melihat pertanyaan ini, kerja politik kiprah di Jakarta, saya kalau kasih jawaban pasti 2, nggak mungkin 1. Karena kemungkinannya 2 hal, bisa saja insoliditas, yang kedua bisa bagian dari strategi politik. Kalau di kubunya Dul, menurut saya ini bagian dari komunikasi politik, Bang. Per hari ini misalnya kita melihat justru yang menjadi corong itu adalah Anies. Pertanyaannya adalah kemana Ahok? Bukankah Ahok orang dalam? Bukankah endorsement Ahok juga kuat? Sederhana, kalau Ahok jangan ditanya. Gerakan politik, iman politik, mesin politiknya pasti kepam. Kenapa Anies yang ditampilkan? Tentu harapan terbesarnya anak-anak abah yang dulu sangat anti dengan PDIP, anti dengan ideologi politik PDIP, secara perlahan mendukung mereka. Karena kalau terus-terusan ditampilin pendukungnya Ahok yang anti Anies, ini bukan malah bersinergi, bisa saling kabur satu sama yang lain pendukungnya. Iya, banyak juga memang analisis dari pengamat juga mengatakan seperti itu, kehadiran Anies itu si malakama. Di satu sisi bisa dilihat semakin meningkatkan dukungan, tapi di sisi lain justru sebaliknya, justru ini justru sifatnya kontraproduktif. Nah, terkait masalah ini, Mas Adi, terkait kehadiran Anies ada di kubu Pramono Rano, ini ditarik kepada Pilpres 2029, ya kan? Jadi disampaikan semacam perspektif. Kayaknya Bang Kodari udah ngomong gitu ya. Kodari mengamplifikasi, ya kan? Khususnya di Unpacking Indonesia. Di situ dijelaskan bahwa kalau pemilih atau rakyat Indonesia tidak ingin Indonesia ini programnya itu terpotong-potong atau tidak utuh, ya tetap harus memilih. Kalau untuk Jakarta adalah Ridho karena ini Kim Plus. Kalau untuk Jawa Tengah harus Lutfi dan Pak Jasin, bukan Andika dan Hendi, kan begitu. Nah, kalau misalnya ditarik seperti itu, ya kan, berarti memang seperti mengingatkan pemilih bahwa ini seolah-olah kontestasi pilpres, ya kan. Jadi pemilih atau masyarakat di sejumlah provinsi diingatkan konsistensi pilihannya. Dulu memilih Prabowo Gibran, berarti kalau Prabowo Gibran berarti Anda harus memilih pasangan ini. Oh, dulu Anda memilih, anggaplah Mahfud Ganjar misalnya. Kalau Anda konsisten berarti pilih ini. Seolah-olah di framing seperti itu, ya kan? Nah, terlalu jauh nggak menurut Mas Adi ketika itu diangkat untuk kandidat menuju 2029? Karena secara real saat ini kan presidennya Prabowo. Prabowo kan tidak bisa melupakan narasi 11/100 ya pada saat debat itu, dan orang itu sekarang ada di kubu Pramono. Nah, bagaimana Mas Adi melihat campuran-campuran seperti ini? Ya sebenarnya terlampau jauh ya mengaitkan pilkada saat ini kaitannya dengan 2024 ya. 2029 Pilpres ya. Karena memang apa yang terjadi hari ini bisa saja akan berbeda secara diametral di 5 tahun yang akan datang. Siapa yang bisa menjamin? Misalnya PDIP akan berhadapan-hadapan dengan Prabowo Subianto. Siapa tahu berkongsi. Kalau ada kesepakatan politik antara elit disetujui, bukan tidak mungkin. Prabowo justru wakilnya adalah dari PDIP. Mengingat PDIP mungkin partai besar dan punya kader yang bisa dibanggakan misalnya hasil dari pilkada di 2024. Enggak ada yang bisa menjamin, Bang. Politik kita semeleleh itunya. Ya gimana coba? Kan sampai hari ini kita masih belum percaya. Jokowi dukung Prabowo itu kan nggak percaya kita, Bang. Kok bisa banget gitu loh. Bagaimana kemudian kita akan menjelaskan bahwa Prabowo akan bermusuhan dengan PDIP di 5 tahun yang akan datang? Apalagi PDIP ngomong nggak ada persoalan dengan Prabowo, nggak ada persoalan dengan Gibran. Iya. Termasuk misalnya, orang juga bertanya-tanya, apa yang kemudian membuat Anies mendukung Pramdan dulu di Jakarta? Apa faedahnya bagi Anies? Apakah mendapatkan tiket? Apakah Anies berharap dapat tiket? Bang, ini PDIP, Bang. Partai yang menurut sejak awal selalu mengatakan, kalau bukan kader jangan main-main. Ganjar aja dulu sebelum ada pengumuman resmi dari PDIP siapa yang jadi calon presiden, gara-gara aktif di medsos disebut calon presiden, di survei muncul paling kuat, disebut kemajon, Bang. Kemajon. Padahal kader ya kan? Padahal kader, apalagi Anies Baswedan. Bagi saya, kalau Anies berharap maju di 2029 dari PDIP, kok gelap gulita, Bang? Salah kalkulasi kalau itu diharapkan.
salah hitung kalau diharapkan. Kecuali Anies mendukung Pram dan Dul di Jakarta, alasannya sakit hati, masuk akal. Sakit hati misalnya karena dijegal, sakit hati nggak dapat partai, sakit hati misalnya semua partai merapat ke Kimplas supaya Anies nggak bisa. Sakit hati maka Anies memberikan dukungan, menggerakkan mesinnya mendukung orang yang dimusuhin oleh Kimplas. Masuk akal. Tapi kalau harapannya dapat tiket, karpet merah, diusung maju Pilpres, kejauhan. Sakit hati terus mendaftar sebagai kader PDIP gitu ya. Kecuali dia mendaftar PDIP. Ada Kecuali kemungkinan itu ya. ya kalau melihat hari ini, enggak deh kayaknya Anies. Anies ini tipikal orang yang cukup merasa kuat dan merasa asik dengan dirinya sendiri. Anies itu sepertinya punya keyakinan bahwa tanpa berpartai sekalipun, tetap selalu menjadi darling yang akan diikuti dan didatangi oleh begitu banyak orang. Ya buktinya, kepala-kepala daerah masih datang ke dia calon. Jawa Timur, Jakarta, masih merasa besar. Tapi ingat, di 2029, kalau Pak Anies memang tidak punya penetrasi yang cukup kuat dengan partai atau menjadi bagian dari partai tertentu, bagi saya sulit untuk bisa membayangkan bertanding untuk periode-periode selanjutnya. Apakah Anies nanti bisa mengklaim seandainya, Mas Adi ya, seandainya Pramono Rano menang misalnya ya kan, apakah nanti Anies bisa mengklaim itu karena kehadirannya atau karena endorsementnya Anies kepada PDIP khusus? Berlebihan abang. Oh berlebihan ya, jadi Anies pun nggak bisa mengklaim seperti itu. Ya kalau kita membaca survei-survei, termasuk survei yang saya lakukan di Oktober ya, minggu ketiga Oktober, jadi Pram dan Dul ini memang sejak kelahirannya elektabilitasnya naik secara signifikan. Jumpingnya itu signifikan, jumpingnya itu tinggi dari 0%, 5%, 10%, 10%, sampai menyentuh 40% di atas. Jadi Anies ini kan datang belakangan, seminggu yang lalu bang. Sebelum Anies kampanye, Pram dan Dul ini sudah 40%-an lebih bang elektabilitasnya. Pertanyaannya adalah yang 40% dapat dari mana ini? Paslon nomor 3, apa dari Anies? Ya kagak lah. Kan itu yang saya sebut berlebihan. Termasuk kubunya RK dan Suswono. Mereka per hari ini anggaplah misalnya antara 40 atau 40% ke bawah. Apakah karena endorsement Jokowi? Enggak juga, ya karena memang dua orang ini bekerja sejak awal. Terlepas misalnya tren elektabilitas paslon nomor 1 ini kan turun. Itu nggak bisa dibantah. Tapi bukan karena ada endorsement itu. Tapi memang untuk terus meningkatkan elektabilitas, nggak ada salahnya dong kalau ada dukungan elit-elit kunci, mantan gubernur, mantan presiden, harapannya loyalis-loyalis mantan gubernur dan mantan presiden ini memilih calon. Misalnya yang yang elektabilitas 40 siapa tahu naik 40 separoh, 41, mungkin dari situ. Tapi kalau endorsement itu kemudian dia melipat gandakan elektabilitas, nggak ada rumusnya Bang. Makanya di awal saya disclaimer, kalau endorsement orang itu menjadi penting, dukungan elit-elit kunci itu dianggap meningkatkan elektabilitas secara luar biasa, tidur aja lah calon. Ngapain kampanye capek? Cukup aja endorsement elit-elit itu. Oleh karena itu, nggak ada yang bisa mengklaim. Kalau Pram menang, nggak ada yang bisa mengklaim bahwa Anies lah yang kemudian menjadi kingmaker. Salah besar, itu seakan-akan menihilkan kinerja relawan, tim sukses, dan mesin politik PDIP yang memang sejak awal memunculkan Pram yang dari nol, Bang. Begitupun kalau RK, Suswono yang menang, nggak ada yang bisa mengklaim. Berarti Wah ini justru karena faktor endorsement dengan Jokowi, kerja politik mereka. analisa Mas Adi ini, kalau kita bicara format untuk 2029 ya, selama ini kan yang disebut kalau misalnya Pram yang menang di Jakarta, Pram Rano, itu nanti akan menjadi Pramono Anies atau Anies Pramono kan begitu ya. Nah, bisa jadi dengan analisa ini ya ternyata memang pertumbuhan tingkat elektabilitas Pram ini bukan karena Anies. Sudah muncul ketika Anies masuk tuh sudah tinggi, sudah 40% lebih. Ya kan? Iya. Artinya kalau memang ternyata ini yang dimenangkan oleh rakyat, Anies tidak bisa mengklaim itu karena kehadiran dirinya. Ya enggak dong. Dan Bu Mega pun tidak bisa mengatakan, loh Anda tunggu dulu gitu ya. Sebut saja begini. Hari ini misalnya, ini mencontohkan aja ya. Ini bukan angka yang sesungguhnya. Elektabilitas Pram Rano 45%. Itu murni kerja Pram dan Rano. Kalau misalnya nanti pada akhirnya akan berlipat dapat di 46, 47, 48, mungkin ada tambahan sedikitnya dari Anies. Tapi yang 40% sejak awal yang menjadi bekal ini dari siapa coba?
Kan itu sederhananya. Begitupun di kubu RK dan Pak Suswono. Kalau elektabilitasnya misalnya 40% atau di bawah 40%, itu kan tidak bisa disederhanakan bahwa ini ada endorsement dari Pak Jokowi. Itu murni ceruk pemilih yang sejak awal digarap oleh RK dan Suswono. Bahwa ada tambahan dari pendukung Pak Jokowi, ya. Mesin politik Pak Jokowi berjaya meningkatkan dia. Tapi persentasenya kan tidak langsung dia dapat 2 digit dan seterusnya dan seterusnya. Oleh karena itu kalau kita mau jujur Bang ya, soal bagaimana pemilih Anies Abah dengan Ahoker, bagi saya ini nggak sepenuhnya islah kok Bang. Nggak sepenuhnya ya. Luka politiknya nggak hilang Bang. Betul. Kita kan menyaksikan dari dekat bagaimana Pilkada Jakarta begitu brutal, hampir terbelah dengan kutipan-kutipan ayat itu. Dan itu per hari ini lukanya nggak ada obat. Kenapa ini seakan-akan Anies itu diterima? Ya karena memang butuh suaranya oleh paslon 3. Tapi kalau nanti paslon nomor 3 menang, terus Anies bilang ini karena dukungan Anies, pasti PDIP, Pram Danang, nanti dulu bro, nanti dulu. Mereka berangkat dari nol Bang, cepat gerakan politiknya. Inilah yang saya kira, kalau memang dukungan anak Abah dan Anies kepada Pram Danang harapannya bisa maju dari PDIP, ini perhitungan politik yang salah. Apalagi yang jadi gubernur adalah Pram. Kan nggak mungkin gubernur jadi wakil Bang. Untuk maju di misalnya skenarionya Anies itu capres, wakilnya Pram. Itu kan sama aja menihilkan bagaimana pamornya Pramono. Apalagi kalau PDIP menang di Jakarta, menang di Jawa Tengah. Bisa duet ini bareng Pak. Iya. Itu Andika PDIP. Pramono atau Pramono Andika gitu ya. Iya, PDIP itu tipikal partai yang menjadikan kader terbaiknya untuk maju. Nah, Nggak pernah ada pemain-pemain cabutan di tengah jalan kemudian diusung untuk kandidat. Apalagi untuk urusan presiden. Puan Maharani aja Bang, nggak bisa maju sebagai calon presiden. Puan ini kurang apa? Pengalaman politiknya panjang, DPR sudah, pernah suara pileknya paling tinggi, ya kan? Pernah jadi menteri, ketua DPR, darah biru, tapi nggak diusung. Kalau tiba-tiba PDIP mengusung orang yang bukan kader 100 karat, sebut saja Anies dalam Pilpres, bagi saya ini ada tanda-tanda yang serius di PDIP ya. sebagai partai yang ideologis. Makanya, karena saya meneliti kan belajar, untuk partai sekelas PDIP mengusung orang lain, outsider di luar mereka, sebagai kandidat presiden, rasa-rasanya agak sulit. Kecuali hanya sebatas calon wakil, untuk mendampingi Pram mungkin masuk akal. Nah, Mas Adi, Pak Prabowo memang sekarang sudah menjadi presiden, tapi apapun kita tidak bisa juga mengabaikan bahwa Prabowo adalah ketua umum Partai Gerindra yang bergabung bersama Kim Plus, ya kan? Dan tidak menutup kemungkinan juga Prabowo juga masih punya kepentingan untuk periode kedua 2029-2034. Apakah seorang presiden yang berkuasa saat ini benar-benar bersikap netral, ya, atau imparsial ketika konteks pilkada saat ini yang dimana partainya adalah cukup berperan sebenarnya untuk memenangkan, anggaplah 2 provinsi ini, Mas Adi? Begini Bang, di Undang-Undang Pemilu dan Pilkada disebutkan, presiden, wakil presiden, dan pejabat publik yang lain itu boleh berkampanye. Jadi apa yang mau diributkan? Ngapain ribut-ribut? Undang-undangnya memperbolehkan kok. Kecuali Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Pilkada mengharamkan. Presiden, wakil presiden, pejabat publik seperti menteri dan yang lain, haram hukumnya berkampanye. Baru diributin. Satu-satunya argumen per hari ini, presiden pun boleh kok kampanye. Walaupun sekarang sudah minggu tenang ya kan? Kalau minggu tenang tak boleh. Ya, tak boleh. Jadi sepanjang masa kampanye yang 2 bulan, presiden, wakil presiden, bahkan gubernur, bupati, wali kota yang sedang menjabat mendukung orang itu boleh. Menteri juga boleh. Nah, catatannya satu, tidak boleh abuse of power dan menggunakan kekuasaan. Yang kedua, kalau kampanye di hari-hari kerja cuti, udah itu aja Bang. Nah, kalau orang meributkan bahwa seorang presiden itu harus berdiri di semua kaki-kaki politik di Indonesia, itu nggak mungkin. Bagaimana mungkin seorang presiden, entah ia adalah kader partai, pengurus biasa di partai, atau ketua umum partai, dia membiarkan kader-kadernya berjuang sendirian untuk tidak menang. Bahkan tanpa diomongkan sekalipun, orang seperti Pak Prabowo Subianto menginstruksikan kepada kader partai dan mesin partai menangkan calon-calon yang diusung oleh Gerindra. Jadi nggak usah diomongin, pasti kerja-kerja politik Bang. Artinya untuk
Provinsi Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara, yang mana itu adalah didukung juga oleh Gerindra, secara langsung atau tidak langsung, tentu memang segala instrumen yang dimiliki oleh Presiden Prabowo, entah itu sifatnya tersembunyi atau terbuka, ya kan, itu pasti akan berorientasi untuk memenangkan kandidat-kandidat yang ada Gerindranya, begitu ya Mas Adi? Kalau saya ada eksepsional, mungkin yang ada Gerindranya itu akan menjadi prioritas menang. Kalau yang maju itu adalah kader Gerindra. Seperti di Banten ada Andra Soni, Ya. di Jawa Tengah ada Lutfi, Di Jawa Barat ada Dedi. kemudian di Sumut itu ada Bobi. Mungkin itu harga mati, Bang. Tentu dengan cara-cara yang elegan. Tapi kalau cuma ada Gerindra tak ada calon yang diusung, rasa-rasanya ya supportnya tidak sekuat yang diberikan kepada kader-kader Gerindra yang bertanding. Khusus untuk Jakarta kan ada, Mas Adi, ketika Pak Prabowo secara simbol mengajak makan siang Oh iya, Kamil, ya kan? kalau itu tidak bisa dibantah. Artinya apa? Kan pilkada 545 kabupaten kota dan Betul. provinsi, Bang. Kan tidak semuanya bisa dimenangkan. Jadi wilayah-wilayah yang dianggap prioritas itu yang pastinya akan menang. Di mana ada kader Gerindra pasti akan prioritas. Tapi yang kedua, sekalipun tak ada kader-kader Gerindra yang maju sebagai gubernur dan wakil gubernur, tapi wilayahnya menjadi kunci dan prioritas, punya basis massa yang kuat, pemilihnya banyak, saya kira juga akan menjadi prioritas. Jakarta ataupun Jawa Timur, Hovifah dan Emil bukan kader Gerindra, tapi kan tentu Prabowo punya keinginan, siapapun yang jadi gubernur Jawa Timur adalah orangnya Prabowo Subianto. Tentu Prabowo juga punya keinginan di Jakarta, sekalipun RK itu bukan kader Gerindra, Suswono itu kader PKS, tentu Prabowo dan Gerindra punya keinginan yang jadi gubernur adalah orangnya Prabowo Subianto. Apa tujuannya? Supaya lapangan pertarungan menuju di 5 tahun yang akan datang serba kondusif. Iya. Karena kalau gubernur-gubernurnya dikuasai di mayoritas provinsi, ya tentu persaingannya sudah akan semakin kelihatan bagaimana kemenangan yang akan diraih di 5 tahun yang akan datang. Kan begitu jalan ceritanya, Bang. Itu yang saya kira memang harus dilihat bahwa orang seperti Pak RK dan Pak Suswono pastinya juga akan ditarget sebagai calon yang harus dimenangkan sebagai bagian dari kubu pemerintah. Kan begitu, Bang. Tujuannya apa? Supaya di 2029 RK Suswono tegak lurus bersama Prabowo Subianto untuk yang kedua kalinya jadi presiden. Karena menjadi apa ya? Menjadi lucu juga, Mas Adi, ketika anggaplah ya kita berandai-andai ternyata di dua provinsi kunci, DKI Jakarta dan Jawa Tengah, Kimplas kalah. Ya kan? Kenapa ini menjadi sesuatu yang luar biasa? Karena kedua-duanya ini PDIP dan PDIP, cagupnya PDIP, cawagupnya PDIP, begitu juga Jawa Tengah. Ya, ya. Ini kan luar biasa, Mas Adi. Artinya akan ada rasa kepercayaan diri yang sangat tinggi muncul dari seluruh kader PDIP bahwa mereka dikeroyok pun mampu ya Bang memenangkan pertarungan. Artinya amunisi dan potensi untuk mereka bisa menang di 2029 kalau dua provinsi ini kalah, ya kan, menjadi terbuka. Gimana Mas Adi melihatnya? Ya kalau bicara Jakarta dan Jawa Tengah, kalau mau jujur, ini bukan soal Kimplas lagi, Bang. Tapi ini menyangkut PDIP versus Jokowi. Jadi yang Bahwa di dalam Jokowi ada Prabowo, gimana Mas Adi melihatnya? ya orang tidak bisa membantah per hari ini kan Jokowi dengan Prabowo masih akur kan, tidak pecah kongsi kan. Betul. Tapi yang kelihatan agresif berkampanye Jokowi, Prabowo tidak kelihatan. Kan orang juga melihat ini yang kemudian seakan-akan menjadi head to head. Seakan-akan pertarungan Jokowi dan PDIP itu berlanjut hanya di Jakarta dan hanya di Jawa Tengah. Iya. Jawa Timur nggak kelihatan, Sumut nggak kelihatan, Bali nggak kelihatan. Ingat Bang, siapapun menang di Jakarta, ini akan disebut ini Jokowi, ini PDIP. Kalau RK yang kalah, Pram yang menang, maka ini disebut sebagai kekalahan Jokowi. Endorsement Jokowi nggak ada apa-apanya. Jokowi itu hanya rakyat biasa seperti yang lain. Jokowi sudah lemdak dan wassalam. Tapi kalau RK dan Suswono yang menang, para pendukung RK dan Suswono, kubu satu ini mengatakan bahwa RK tegak lurus dengan Prabowo, kekuatan politik Prabowo kuat, dan ada dukungan politik Jokowi yang masih dinilai berpengaruh di Jakarta. Dan bahkan kalau RK dan Suswono menang, pengikutnya akan bilang, Anies nggak ada apa-apanya di Jakarta, mesin politiknya nggak guna. Karena sudah pisah jalan dengan PKS, misalnya kan gitu. Karena kita tahu basis PKS dengan Anies beririsan. Misalnya PKS kuat di Jaksel, Jaktim, di situ Anies juga kuat. Kan kuat-kuatan nih antara mesin Anies dengan pesona dari Anies Baswedan.
dengan mesin PKS, kan begitu Bang. Begitu di Jawa Tengah, bukan Kimplas yang dibawa-bawa Bang, Jokowi. Kalau yang kalah itu adalah Lutfi Tajasin, Jokowi nggak ada apa-apanya di Jawa Tengah. PDIP mengatakan ini kandang banteng, Dan nggak terbukti. bisa sirna oleh apapun, Iya. dan tidak bisa dikalahkan siapapun. Tapi sebaliknya, kalau Andika sama Hendi kalah, kandang banteng hanya mitos. Kan begitu kan jalan Jadi ceritanya. semuanya kontradisinya tajam ya, ekstrim ya. Betul, karena kalau kemudian mengkomparasikan PDIP dengan Kimplas, itu kabur. Kimplas itu banyak orang. Betul. Kimplas itu banyak ketum-ketum partai yang secara politik tidak ada permusuhan signifikan dengan PDIP. Bagi PDIP, Pilpres sudah usai Bang. Semuanya udah damai, islah. Yang nggak selesai dengan Jokowi. Ini sampai mati udah. Dan entah kenapa juga ya kan, kunjungan luar negerinya Presiden Prabowo, ya, kembalinya itu bertepatan dengan masuknya Minggu Tenang gitu loh. Entah disengaja atau bagaimana, pokoknya barang ini cocok ya kan. Nah, tapi betul 3 hari ini bukan Minggu Tenang sebenarnya. Justru ini pertarungan yang sesungguhnya justru 3 hari terakhir ini menuju tanggal 27. Terakhir Mas Adi, kalau kita lihat lagi-lagi ini analisis dari Kodari ya, bahwa bahaya kalau kita memilih gubernur yang berbeda visi, berbeda program, atau bisa menentang kebijakan pemerintah pusat, ya kan? Dan itu sudah dicontohkan misalnya oleh PDIP, ya kan? Itu kan sebuah argumentasi yang real, yang empirik, dan memang itu memang bisa menentang, ya kan? Nah, apakah ini cukup bahaya analisa seperti ini, seolah-olah memprovokasi provinsi lain, ya kan, bahwa oh iya ya kita boleh loh berbeda dengan pemerintah pusat. Bagaimana Mas Adi melihat analisa Bung Kodari ini? Saya mengikuti secara intens soal wacana mengembalikan GBHN, garis-garis besar haluan negara, dalam konteks politik kita. Karena ada potensi ya, dan ada kecenderungan gubernur, bupati, wali kota yang tidak satu partai dengan presiden, itu dia resisten dan seringkali kebijakan politiknya berbeda-beda. Jadi wacana GBHN itu menjadi relevan dalam konteks untuk menyeragagamkan apa yang diinginkan pusat, provinsi, kabupaten, dan kota mestinya tidak lurus dong. Tidak boleh yang kemudian ada berbeda. Tapi ingat Bang, dalam praktiknya, nyaris kita tidak pernah menemukan bupati, gubernur, dan wali kota itu yang berbeda dengan presiden. Karena anggarannya masih dari pusat Bang. Neko-neko, nyerong-nyerong, anggarannya nggak diketok. Jadi sepanjang kepala-kepala daerah, dan daerah itu masih tergantung kepada pemerintah pusat, kebijakan termasuk anggaran, maka sepanjang itu juga pemerintah daerah, termasuk siapapun yang jadi gubernur Jakarta, itu dia tidak punya pilihan politik untuk berhadapan dengan pemerintah pusat. Pernyataan Bang Kodari itu sebenarnya warning, jangan sampai ada kejadian, siapapun yang menang dan berkuasa di Jakarta dan kepala daerah yang lain, justru dia merongrong Prabowo Subianto, tidak tegak lurus hanya karena beda partai politik. Nah, dalam konteks Jakarta misalnya, yang Abang tanyakan itu tadi, personally saya kira Pramono Anung itu tidak ada persoalan apapun dengan Prabowo Subianto. Pernah sama-sama di kabinet Bang, kabinetnya Jokowi. Ya. Bahkan Pramono di berbagai tempat selalu mengatakan tidak ada persoalan apapun dengan Prabowo meski secara politik harus berbeda di 2024. Tapi bahwa potensi at the end of the day misalnya PDIP akan punya sikap politik berbeda dengan Prabowo sangat mungkin. Untuk kepentingan Pilpres, tapi bukan untuk saat ini. Karena per hari ini PDIP itu kan tegak lurus juga dengan Prabowo, sudah menjadi bagian dari kubu pemerintah. Contohnya apa? Ketua DPR masih PDIP, Banggar masih PDIP, komposisi alat kelembagaan dewan juga banyak PDIP. Banyak yang gagal menangkap betapa PDIP dengan Prabowo itu berkoalisi. Kalau hubungan PDIP dengan Prabowo itu baik-baik saja, pastinya Jakarta juga baik-baik saja Bang. Apapun Pramono dan Dul itu adalah kader PDIP, nggak mungkin menentang perintah partainya. Kecuali untuk kepentingan Pilpres, setahun sebelum Pilpres, 6 bulan sebelum Pilpres, karena beda pilihan politik, bukan tidak mungkin akan terjadi friksi dan perbedaan-perbedaan apapun. Hal yang sama juga di Jawa Tengah. Termasuk juga di Jawa Tengah. Saya membaca kepala daerah itu Bang, siapapun, kalau dia masih kader partai, itu instruksinya dari ketua umum partai. Kalau PDIP mengatakan Jawa Tengah, kemudian Jakarta, kemudian di tempat lain, nggak boleh ini berbeda di Prabowo, nggak akan ada yang berani melawan.
ini PDIP. Kecuali pilihannya mau seperti Jokowi, keluar dan melawan. Nah, kalau kita berasumsi bahwa ada kemenangan di Jakarta, anggaplah bersama Pramono dan Rano, ya kan, dan itu karena ada Anies, saya melihat justru agak terganggu hubungan PDIP dengan Prabowo karena Ya. dianggap itu hubungannya dengan Anies kan gitu. Apalagi kemudian setelah itu terlihat dari Ibu Mega sama Anies terlihat sering bertemu, ya kan begitu, seolah-olah ya kan Bu Mega tidak merasakan sakitnya dikatakan 11 dari 100 itu kan gitu. Ya, kalau soal Anies dan dukungan politiknya ke kubu jangan-jangan ini hanya cinta sesaat juga, Bang. Cinta sesaat ya. Bisa saja hanya cinta sesaat. Bukan cinta lokasi ya, tapi cinta Iya, sesaat. bisa saja juga cinlok juga. Karena kesamaan nasib misalnya di Pilpres sama-sama diperlakukan tidak adil. Dan kemudian ada pelampiasan kemarahan politik dari anak-anak Abah karena merasa ditinggalkan kan, atau tidak diusung oleh partai sehingga tidak bisa bertanding di Jakarta. Pelampiasannya apa? Dukung Pram yang bisa mengalahkan misalnya kubu dari Kimplas. Kan gitu jalan ceritanya, Bang. Bukan karena Anies diterima, bukan karena anak Abah diterima, bukan, belum tentu. Per hari ini kita tidak pernah melihat bagaimana Anies satu panggung dengan Ahok. Per hari ini juga kita tidak pernah melihat bagaimana Anies bertemu dengan ketum partai PDIP, bertemu dengan Hasto, nggak ada. Jadi cintanya dari luar ini. Cintanya dari luar, belum masuk ke dalam, Bang. Apakah ini akan bertahan lama atau tidak? Wallahu a'lam bishawab. Tapi saya menduga setelah pilkada usai, ya rasa-rasanya bulan madu antara Anies, ya Ahok dengan Abah, ini juga akan berakhir, Bang. Karena bagi PDIP, termasuk Pram dan Dul, kalau ingin merawat hubungan politik yang baik dengan Prabowo, ya memang harus tidak bersama Anies. Harus tidak bersama Anies. Harus tidak bersama Anies. Ya karena apapun ya Anies dalam tanda kutip, ini kan sudah menjadi cacat politik. 2024 dan ini akan panjang. Di mana ada Anies ya pastinya akan dieksklusi dan dinegasi dan akan menjadi lawan politik dari Gerindra, Kimplas dan Prabowo Subianto. Makanya itu yang saya bilang. Ini bisa saja Ahok dan Abah ini cinta sesaat kok. Iya. Siapa yang bisa menjamin ini jangka panjang? Karena ada titik temu, kesamaan, sakit hatinya sama, kebetulan ada sosok yang dari Kimplas yang harus dikalahkan, mereka bersatu dalam satu kekuatan politik. Baik, Mas Adi. Gimana? Baik-baik aja kan kita ngomong? Rasanya apa yang sudah kita diskusikan ini cukup memberikan perspektif dan insight buat warga yang akan memilih pada tanggal 27 November. Jadi keraguan-raguan tentang apa dan bagaimananya dari pandangan-pandangan Mas Adi, saya pikir cukup memantapkan atau kemudian bisa juga beralih. Dan Ya, terus termasuk itu Bang, sebelum yang terakhir ya. ya, Kalau Anies punya mimpi untuk maju di 2029 ya, berharap dari PDIP, menurut saya kalkulasi politik yang salah ya. Salah. Jikapun terpaksa mungkin PDIP hanya butuh Anies itu, jikapun masih Anies dibutuhkan, hanya sebatas calon wakil mungkin ya. Tapi orang nomor satunya pasti dari kader PDIP. Karena apa yang dilakukan oleh Anies di Jakarta, ini kan menutup pintu dari PKS. Partai yang selama ini 11-12 sami'na watona dengan Anies Baswedan. Jadi sulit bagi saya membayangkan di 5 tahun yang akan datang PKS akan membuka pintunya kepada Anies untuk bisa diusung sebagai calon presiden.